Shalom, kekasih-kekasih Kristus, jemaat Tuhan yang taat dan setia, yang mau semakin mengenal Tuhan itu siapa buat kita. Malam hari ini di program Bible Study, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan Kain dan Habel. Disambung nanti dengan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari persiapkan hati saudara, persiapkan jiwa saudara, buka hatimu supaya Allah menjamah kita, memenuhi kita dengan kerinduannya, supaya Tuhan memenuhi kita dengan kehendak-Nya. Dengan demikian kita disebut sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Haleluya. 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 Kami hampiri Engkau, kami masuk dalam hadirat-Mu. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban
sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami persembahkan bagimu. Haleluya. Terimalah persembahan kami, terimalah korban syukur kami. Shikirala rabaya rala rabala Shikirala rabaya rala rabaya rala. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur
sebab Tuhan baik. Selamanya Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami akui Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik. Kami nyatakan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang begitu baik. Selayaknya kami bersyukur, selayaknya kami berterima kasih, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selama-lamanya. Bapa, pujian ini keluar dari hati kami yang paling dalam, bahwa kami membawa persembahan hidup kami, persembahan yang keluar dari roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya Engkau disenangkan, supaya Engkau diagungkan. Ini wujud syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ini wujud syukur kami karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Terimalah Tuhan persembahan anak-anak-Mu malam hari ini. Perhitungkan itu sebagai sebuah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangi akal budi kami, terangi jiwa kami, terangi roh kami, supaya firman Allah kami tempatkan di tempat yang terindah, di ladang yang subur dalam hidup kami, supaya firman ini tumbuh menjadi pohon yang besar, berbuah lebat, dan menyukakan hati Tuhan. Kalau Tuhan disukakan, kalau Tuhan disenangkan, kalau Tuhan dipuaskan, maka berkatnya akan melimpah untuk anak-anak-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, kita akan belajar tentang kehidupan dua anak Adam, yaitu Kain dan Habel. Manusia yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa, keturunan jasmani mereka. Bagaimana kehidupan dua anak ini nanti akan mempengaruhi kehidupan manusia selanjutnya. Sebab di dalam peristiwa ini terjadi peristiwa yang tidak masuk di dalam rancangan Allah. Tidak ada di dalam agenda rencana Allah. Apa itu, saudara? Pembunuhan. Pembunuhan manusia pertama kali
itu dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Nah, oleh sebab itu mari kita akan renungkan firman ini. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Saudara buka Alkitab buku saudara dari Kejadian 4 di Alkitab saya, itu halaman 4. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Kalau saudara ingin membaca juga silahkan. Memberikan catatan-catatan penting, monggo silahkan. Demikian firman Tuhan, Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Jadi Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu lahirlah Kain. Kain, jadi anak yang pertama. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Ya, dari sini kita bisa melihat apa profesi dari Habel, yaitu gembala kambing domba. Lalu Kain adalah petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi mereka mulai mengenal adanya persembahan. Ya. Dari kitab Kejadian ini kita bisa melihat manusia purba pertama kali, yaitu Kain dan Habel menyediakan persembahan kepada Tuhan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia akan menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi sebenarnya tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Kain membunuh Habel adiknya. Ini sebuah pembunuhan yang sulit untuk dimengerti, saudara, sebenarnya. Tapi terjadi. Ya. Di ayat 8 tadi, Kain membunuh Habel. Lalu ayat 9, apa reaksi Tuhan terhadap perbuatan Kain yang membunuh adiknya ini? Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Apakah aku penjaga adikku? Firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara lihat, akibat dosa Kain membunuh adiknya, dia harus terlempar dari hadirat Tuhan. Dia harus menjadi pengembara dan pelarian. Ini persis sekali yang terjadi pada diri Adam dan Hawa. Ketika dosa menguasai Adam dan Hawa, dia harus
terlempar jauh dari hadirat Tuhan. Dia harus diusir dari taman kehidupan, yaitu Taman Eden. Dosa itu menurun kepada Kain. Dia membunuh adiknya yaitu Habel dan dia harus menjadi pelarian. Mengembara di bumi. Ini sebuah penolakan dosa. Penolakan tabiat manusia yang jauh dari Tuhan. 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Dia masih nawar sama Tuhan. Padahal dia sudah membunuh adiknya loh. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Konsep daripada Kain, kalau aku sudah membunuh adikku, maka aku juga akan dikejar-kejar orang untuk dibunuh. Apa jawab Tuhan, saudara? Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Jadi Kain berpikiran kalau aku sudah membunuh adikku, darah adikku berteriak dari tanah itu, maka akan ada pembalas pembunuh aku. Ada orang akan mengejar-ngejar aku untuk membunuh tubuhku. Tuhan bilang, tidak. Jasmanimu tidak akan mati. Walaupun moral dan rohanimu mati. Sama kan seperti Adam dan Hawa tadi? Di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, moral dan rohaninya mati, tubuhnya belum mati. Nurun ke Kain, membunuh Habel adiknya, tubuhnya belum binasa. Walaupun moral dan rohaninya sudah mati, saudara. Di sini kita bisa belajar bagaimana dosa itu turun-menurun, saudara. Kalau tidak diselesaikan, kalau tidak bertobat sungguh, maka itu akan menjadi dosa turun-temurun. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa Kain dan Habel ini, saudara? Seharusnya Hawa itu penuh dengan sukacita karena punya 2 anak laki-laki. Yang pertama Kain dilahirkan, kemudian Habel menyusul. Mereka berdua sudah melakukan sebuah ritual, sebuah acara yang bagi Tuhan menyenangkan dan bagi orang tua membanggakan. Apa itu? Mulai mengenal Tuhan. Membawa persembahan, korban persembahan kepada Tuhan. Habel membawa korban ternak, karena dia memang peternak. Sementara Kain membawa hasil dari kebunnya, hasil dari tanah ladangnya. Nah, tidak diindikasikan bahwa Kain membawa hasil sulung atau tidak. Sementara Habel bawa korban sulung atau tidak dituliskan dalam Alkitab itu. Ya. Tetapi ada perbedaan di pandangan Tuhan persembahan Habel dan persembahan Kain. Habel diterima, sementara Kain persembahannya ditolak. Nah, alasannya apa nanti saya jelaskan, saudara. Tapi kita lanjutkan dulu. Begitu persembahan persembahan Kain ditolak, maka dia merasa iri kepada adiknya. Sampai di sini kita belum tahu alasannya kenapa ditolak. Tapi walaupun belum tahu alasannya, kita tahu jalan ceritanya. Kain langsung benci kepada adiknya. Lalu diajak pergi, dipukul dan dibunuh. Penolakan itu sakit, saudara. Saudara mungkin pernah ditolak, pernah tidak diterima,
Keberadaan saudara mungkin tidak diterima oleh orang-orang lain. Itu sakit. Memang orang yang tertolak, orang yang ditolak, menerima penolakan itu sakit. Kain tidak mampu menahan emosi dan kebenciannya kepada adiknya. Harga dirinya terlalu tinggi untuk membiarkan Habel tetap hidup. Rasa sakit penolakan itu membuat dia membenci saudara kandungnya. Harga diri Kain terlalu tinggi dibanding dengan adiknya yang harus hidup. Itulah sebabnya dia langsung membunuh adiknya itu. Pembunuhan pertama terjadi dalam sejarah manusia pada peristiwa Kain dan Habel ini. Bahkan ketika Tuhan bertanya, adikmu di mana? Habel di mana? Wah, dengan sangat melecehkan, Kain bilang gini, nggak tahu. Emang aku jagain adikku? Gitu. Itu kan kurang ajar, saudara. Ya. Kehidupan di luar Eden memang sudah berbeda. Kehidupan di luar taman kesukaan Allah memang sudah berbeda. Terwakili oleh sifat-sifat Kain ini. Gak peduli dengan Tuhan. Gak menghormati Tuhan. Ditanya Tuhan baik-baik. Disapa Tuhan dengan lembut. Dia jawab, gak tahu. Memang aku penjaga adikku. Ini sebenarnya kata-kata pelecehan dari Kain kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih sabar. Tuhan masih panjang sabar. Memberi kesempatan kepada Kain untuk memperbaiki hidupnya. Lalu begini saudara, apakah dengan kematian Habel ini, kehidupan Habel itu menjadi sia-sia? Kisah Habel itu singkat banget. Orang benar takut akan Tuhan ditandai dengan membawa persembahan. Tapi kok riwayatnya kok singkat banget gitu. Apa gak sayang Tuhan kepada Habel? Apa gak cinta kepada Habel? Saudara, kalau saudara pelajari dalam bahasa-bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani, sebenarnya kata Habel itu memang kurang bagus, saudara. Ya, kata Habel itu artinya sia-sia atau sementara. Jadi seperti sia-sia hidupnya. Sementara kasusnya, perjalanan hidupnya cuma sementara dan itu pun sia-sia. Wong lahir hanya untuk dibunuh sama kakaknya. Sepertinya sia-sia. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Karena Allah mendengar teriakan darah dari tanah itu. Terhadap orang yang diperlakukan tidak adil, Allah memperhatikan. Teriakan darah Habel itu didengar Tuhan. Sehingga Tuhan cari Kain. Kain, di mana adikmu? Sebab aku mendengar teriakannya dari dalam tanah itu. Kalau darah Habel berteriak dengan keras dari tanah. Terlebih saudara, darah Yesus Kristus yang tercurah di Golgota itu. Dia juga berteriak. Kepada siapa? Kepada manusia. Supaya manusia yang menerima sengsara Kristus, menerima curahan darah Kristus, menerima bilur-bilur Yesus itu, diselamatkan, disembuhkan, dan dipulihkan. Jadi dalam hal ini, darah Habel tidak sia-sia. Karena itu nanti akan menunjuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Di kayu salib, darahnya tercurah. Memanggil siapa saja. Kalau darah Habel memanggil Tuhan, darah Kristus memanggil saudara dan saya. Supaya kita tetap terselamatkan. Kita datang kepada Tuhan. Jadi kata darah Habel berteriak itu seperti itu. Lalu berikutnya saudara. Ketika
kita menerima curahan darah Kristus seperti bumi menerima darahnya Habel. Ya. Allah sedang merancangkan sebuah keselamatan. Bahwa lewat pertumpahan darah lah, lewat curahan darah lah, maka dosa bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, hormati pengorbanan Yesus. Hormati darah Kristus. Ketika saudara sedang perjamuan kudus, ya, itu persembahan yang terbaik dari Tuhan. Pemberian terbaik dari Tuhan kepada manusia. Makanya tadi kita menyanyi, memuji Tuhan, persembahanku. Ya, persembahan yang terbaik. Aku tidak akan pernah membawa yang tidak baik. Ya, hanya yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Itu kita sedang menjawab kerinduan Tuhan. Lewat teriakan darah Kristus itu. Ini pengertiannya, saudara. Kita lanjut sedikit ya. Banyak pertanyaan masuk ke saya tentang peristiwa ini. Pak, sebenarnya persembahan Kain itu kenapa ditolak Tuhan? Alasannya apa? Ya. Mengapa Allah tidak menerima persembahan Kain? Jelas, persembahan itu tidak layak. Tidak layak. Jika perjanjian lama tidak bisa menjelaskan alasan mengapa persembahan Kain tidak diterima, sementara Habel diterima Tuhan, mari kita lihat di dalam perjanjian baru. Jadi kita bongkar perjanjian lama ini, kok gak ada alasan ya kenapa perjanjian Kain ditolak, kenapa perjanjian Habel diterima. Kalau kita tidak menemukan di perjanjian lama, kita akan temukan di perjanjian baru. Saudara buka Alkitab saudara di dalam Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat yang ke-4. Ibrani 11 itu tentang iman, saudara. Ya, saksi-saksi iman. Nah, salah satu daftar orang-orang yang beriman, di situ ada nama Habel. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jelas bukan? Kalau saudara tidak menemukan di perjanjian lama, di perjanjian baru, Tuhan jelaskan. Jadi firman Tuhan itu tidak bisa membuat kita bingung, saudara. Selalu ada penjelasan, selalu ada pembuktiannya. Jadi iman Habel lah yang memungkinkan, yang menjadikan persembahannya itu berkenan kepada Tuhan. Ibrani mencatat seperti itu. Sementara Kain tidak. Sama-sama membawa korban persembahan. Sama-sama membawa korban persembahan. Tapi tidak serta-merta semuanya menyenangkan Tuhan. Hanya yang didasari atas iman, atas kasih kita kepada Allah, atas ucapan syukur kita kepada Tuhan, itulah persembahan yang diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara mengakui sebagai anak Allah, mencintai Tuhan, hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan, saudara kalau membawa korban persembahan harus didasari atas iman. Didasari atas kasih kita kepada Allah. Kalau tidak, saudara akan sama seperti Kain. Saudara akan sama seperti Kain. Asal membawa korban. Saya sedikit akan mengingatkan kepada teman-teman sekolah minggu ya, guru-guru sekolah minggu, tolong kalau ngasih pelajaran yang Alkitabiah. Karena saya dulu dapat pengajaran dari sekolah Bina Iman, saudara, waktu kecil. Apa itu? Kain bawa persembahannya itu daun-daunan, buah-buahan yang sudah layu, yang sudah kotor, yang sudah mau busuk gitu. Enggak seperti itu. Ya. Kenapa ditolak? Bukan karena layu. Kenapa ditolak? Bukan karena busuk. Kenapa ditolak? Bukan karena
nggak baik, tetapi tidak dilandasi atas iman. Ketika kita membawa korban persembahan, seberapapun besarnya, apapun bentuknya, berapapun banyaknya, tapi kalau didasari atas iman, maka persembahanmu sama seperti persembahan Habel, diterima oleh Tuhan. Malam hari ini kita belajar, kalau saudara beribadah, melayani Tuhan, membawa korban persembahan, landaskanlah persembahanmu itu lewat iman, percaya kepada Tuhan. Persembahanku ini persembahan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Persembahan ini adalah persembahan yang menyenangkan hatimu. Aku percaya persembahanku bukan untuk menyogok Tuhan. Persembahanku bukan untuk mencari keselamatan, bukan. Persembahanku karena aku sudah diselamatkan. Itu persembahan penuh iman, saudara. Aku sudah diselamatkan, maka aku membawa korban persembahan. Jadi, kalau hidupmu, persembahanmu, tubuhmu, ya, mau diterima Tuhan, dilayakkan Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, persembahkanlah dengan dasar atas iman. Sebelum kita tutup, kita merenungkan kebenaran firman ini. Apakah kita sudah melakukan segala sesuatu dengan iman? Ingat, ukurannya iman kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar membawa korban persembahan. Kalau dihitung ya saudara, kalau dihitung, sama-sama capeknya. Sama-sama keluar dari hidup kita. Kain keluar dari hidupnya untuk membawa harta bendanya. Habel juga keluar harta bendanya. Sama-sama keluar. Ada yang terlepas dari tangan mereka, kan dipersembahkan kepada Allah. Tapi yang satu berguna bagi Allah, yang satu tidak. Sama-sama capeknya. Mendingan kita membawa yang terbaik, didasari atas iman, bukan atas sungut-sungut. Karena banyak orang membawa korban itu dengan sungut-sungut, saudara. Makanya Tuhan bilang kan, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu, gitu. Buat apa aku membawa korban persembahan kepada gereja, wong gereja udah kaya. Buat apa aku membawa korban persembahan, wong nantinya gak tahu duitnya buat apa. Nah itu namanya membawa korban persembahan bukan dengan iman. Persembahanmu sebanyak apapun kalau didasari atas pemikiran seperti itu, Allah tidak terima. Itu menjijikkan Tuhan. Sama seperti persembahan Kain. Tidak diterima. Karena tidak didasari atas iman. Malam hari ini kita mengerti. Yuk, kita bawa korban persembahan kepada Tuhan. Persembahan apapun. Persembahan syukurmu. Persembahan persepuluhanmu. Persembahan ucapan syukur, penebus salah misalnya. Atau saudara sedang punya janji kepada Tuhan. Nasar kepada Tuhan. Tepati itu. Persembahkan itu. Dasari dengan iman. Maka persembahanmu akan diterima Tuhan. Persembahan yang harum dan yang berkenan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini.
ini penyembahan kami. sebagai penyembahanku. Ini kami Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mengerti sekarang mengapa persembahan Habel ditolak, sementara persembahan Kain ditolak, dan persembahan Habel diterima Tuhan. Sebab persembahan Habel didasari atas iman. Dipersembahkan dengan iman, ucapan syukur, bentuk cinta dan kasihnya kepada Tuhan. Kami belajar di tabiat Kain, karakter Kain, melecehkan Tuhan, menjawab pertanyaan Tuhan dengan asal-asalan, seolah-olah marah sama Tuhan. Pantas saja persembahannya ditolak Tuhan. Bapa, kami belajar malam hari ini. Biarlah kami selalu membawa korban persembahan itu persembahan yang terbaik. Yang keluar dari hidup kami. Tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan menggerutu. Sebab itulah persembahan yang menyakiti hati Tuhan kalau kami lakukan dengan bersungut-sungut. Engkau tidak melihat nominalnya. Engkau melihat keluar dari hati yang paling dalam. Semakin kami mencintai Tuhan, semakin kami mengasihi Tuhan, maka kami akan memberikan yang terbaik. Bisa saja dengan nominal yang besar. Asal itu didasari atas iman, maka itu yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ampuni kami. Kalau selama ini kami tidak memperhatikan hal ini ya Tuhan. Membawa korban persembahan asal-asalan. Membawa korban persembahan dengan tidak gentar dan takut akan Tuhan. Ampuni kami kalau kami lebih mencintai harta benda daripada mencintai Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Berkati anak-anak-Mu yang hari ini join dengan program ini, hadir di program ini. Berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka. Berkati pekerjaan usaha bisnis mereka. Berkati setiap apapun yang mereka lakukan. Karena kami percaya, orang yang mengenalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka Tuhan menyediakan berkat-berkat yang kami perlukan. Mereka yang terbelenggu, terikat oleh sesuatu yang menjauhkan diri dari Tuhan, lepaskan Tuhan. Ikatan-ikatan apapun juga. Pornografi, ikatan-ikatan seks bebas, ikatan-ikatan perselingkuhan, ikatan-ikatan cinta mamon, ikatan-ikatan narkoba, obat-obatan terlarang. Tuhan, kami minta, bebaskan kami, bebaskan anak-anak-Mu, lepaskan itu semuanya. Supaya persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Doa kami menjadi doa yang didengar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu, berkati kami semuanya. Sebelum kami tinggalkan, berpisah dari program ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini, untuk tetap setia menghormati Tuhan dan membawa korban persembahanmu didasari atas iman. Kalau engkau lakukan itu dengan taat dan setia, maka segala berkat yang akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu, berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati, sama-sama katakan
Amin, 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 amin. Tuhan memberkati.